Pelaku berusia 20 tahun yang tengah terlelap tidur di sebuah rumah di Desa Salenrang, Kabupaten Maros ini terkejut dengan kepungan polisi. Mengetahui digerebek, pelaku berupaya mengelabuhi petugas dengan mematikan lampu lalu bersembunyi di balik pintu kamar hingga berencana kabur. Tindak lanjut oleh unit Jatanras Polrestabes Makassar di Batu Jatanras Polres Maros ini mengungkap kasus pembobolan disertai pencurian 3 kantor jasa pengiriman barang di Kota Makassar dan Kabupaten Goa yang dilakukan oleh 3 kawanan berkelompok. Interogasi pelaku menuai titik terang di mana 2 pelaku lainnya diketahui berkeliaran di Kota Makassar. Tugas dengan cepat bergerak dan berhasil membekuk pelaku utama yang juga mantan karyawan di jasa pengiriman tersebut di sebuah minimarket. Di lokasi berbeda, polisi juga menangkap pelaku ketiga saat tengah bekerja sebagai juru parkir. Menurut polisi, ketiga pelaku membobol jasa pengiriman tersebut melalui atap kantor. Total kerugian uang yang berhasil diambil sebanyak 86 juta. Yang bersangkutan itu mantan karyawan dan uang hasil kejahatan tersebut habis dipakai untuk judi online. Kini polisi pun masih mengejar sejumlah barang bukti yang telah dijual pelaku ke penadah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku akan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiansa melaporkan. Namanya juga maling ya, meski pintu dan jendela rumah dikunci, tapi masih bisa masuk ke rumah. Seperti di Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, komplotan maling berhasil membawa 1 unit motor dan peralatan rumah tangga lain. Ada-ada aja deh. Komplotan maling mencuri di salah satu rumah warga di Desa Sukamaju, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku yang diduga lebih dari 1 orang beraksi pada saat korbannya tengah tertidur pulas. Awalnya pelaku terlebih dahulu merusak jendela rumah korban dan membuka kunci pintu dari dalam. Setelah pintu terbuka, pelaku pun langsung membawa kabur 1 unit motor milik korban. Tak berhenti sampai di situ, ternyata pelaku sudah mengumpulkan barang-barang peralatan rumah tangga yang akan diangkut menggunakan becak barang. Sudah dikumpulkan juga barang-barang seperti mesin cuci, seperti kipas angin, ada teko juga, barang-barang kecil sama pakaian-pakaian juga dikumpulkan sama pelakunya. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku yang kerap beraksi di lingkungannya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pencuri sendal, pencuri ponsel hingga pencuri motor berhasil digagalkan warga. Sementara ada 3 oknum anggota DPRD yang berkedapatan lagi pesta narkoba. Entah kebetulan atau tidak, ketiga terduga pelaku curanmor ini kena hadang sama korbannya tuh. Karena panik, mau nggak mau terduga pelaku itu seketika ngacir. Usaha ngaburnya pun sia-sia. Teriakan korban mengundang warga sekitar dan endingnya terduga pelaku itu berhasil diamankan. Kalau udah ketangkep dijamin jadi bulan-bulanan warga nih. Untungnya aksi main hakim sendiri bisa direda setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Ketiga terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Aduh, abang maling tuh suka nggak tahu tempat ya. Berani-beraninya dia mengotori rumah ibadah dengan nyolong. Pas jemaah pada sholat, dia malah ngembat sendal. Berawal dari laporan jemaah yang suka hilang sendal, akhirnya pas dicek di CCTV, bener aja ada maling yang ngembat sendal. Giliran udah ketangkep basah sama warga, nih maling langsung kicau. Dan di dalam tas si maling ditemukan sepasang sendal dan sepatu yang diduga hasil curian. Berhubung warga semakin emosi, nih maling kemudian diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti.
masjid, bukannya sholat, malah nekat jadi maling. Akibat perbuatannya, si maling pun dapat hadiah bulan-bulanan dari warga tuh. Supaya nggak kabur, makanya si maling masih diikat di tiang listrik. Asal muasal ceritanya, si maling kepergok mencuri HP dari seorang jemaah yang sedang istirahat. Korban yang sadar kemudian mengejar si maling, lalu endingnya tertangkap sama warga. Ya begitulah resiko jadi maling. Kalau ketangkap sama warga, mesti siap-siap dapat hadiah bogem mentah. Demi menghindari amukan warga, polisi kemudian membawa si maling ke Mapolrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut. Ya ampun, miris amat ya sama 3 oknum anggota DPRD Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang baru terpilih tahun ini. Bayangin coba, bukannya kerja malah santai-santai di hotel berbintang di Kota Padang sambil pesta narkoba lagi. Waduh. Satu persatu oknum anggota DPRD itu digerebek oleh tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang saat sedang pesta narkoba jenis sabu. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur dan sebuah lakbong atau alat hisap sabu yang disimpan di balik sofa. Usut punya usut, penangkapan 3 oknum anggota DPRD ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang kontraktor yang sama-sama memakai narkoba jenis sabu. Apa mau dikata, keempat tersangka yang terlibat narkoba mau nggak mau wajib diproses hukum lebih lanjut. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Segera meluncur ke TKP. Siap. Acara pernikahan di Desa Wiringtasi, Supa Pinrang, Sulawesi Selatan yang awalnya berlangsung meriah berubah menjadi tegang saat pihak keluarga menemukan seorang emak-emak mencuri uang panai atau uang mahar senilai 10 juta rupiah. Karena geram, warga pun nyaris menghakimi pelaku hingga berhenti saat polisi datang ke lokasi. Di hadapan polisi, emak-emak ini memanfaatkan suasana pesta pernikahan yang sedang ramai dengan masuk ke kamar pengantin untuk mengambil uang mahar. Aksinya terbongkar setelah seseorang keluarga pengantin melihat pelaku mengambil sejumlah uang. Seorang emak-emak juga ditangkap oleh warga di Pasar Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Usai tertangkap basah mencopet dompet milik warga. Meski meronta dan berusaha kabur, warga tetap memegangi pelaku hingga tidak bisa melarikan diri. Selain itu, warga juga menangkap suami pelaku yang mengantar dan pura-pura hendak belanja sayur. Aksi mencopet Pak Sutri dengan dalih terhimpit ekonomi ini bukan yang pertama kali. Keduanya sudah pernah melancarkan aksi yang sama dan terekam kamera CCTV. Koboi Pantura Demak ini menembak mobil sebanyak 5 kali hanya karena tak bisa menyalip di Jalan Raya Trengguli, Demak. Usai videonya seliweran di jagat maya, polisi pun berhasil meringkus pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan komisaris sebuah perusahaan, sementara senjata yang digunakan berjenis Glock 17 yang dirancang untuk para profesional dan untuk keperluan militer serta penegak hukum. Akibat perbuatannya, pelaku terancam jeratan pasal tentang perusakan dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Katanya sepasang kekasih, malah main tangan. Seorang mahasiswa di Bangkalan tega memukuli pacarnya sendiri di depan rumah kos. Meski belum ada laporan, polisi tetap melakukan investigasi internal dengan pihak kampus. Pria ini terlihat dengan jelas memukuli wajah seorang wanita. Tak hanya dipukuli, wanita ini juga ditendang hingga diinjak oleh pelaku. Bahkan pelaku terlihat menarik hijab yang dikenakan oleh korban hingga terlepas. Korban hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Keduanya diketahui adalah pasangan kekasih yang juga mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bangkalan, Madura.
Aksi kekerasan terhadap perempuan oleh kekasihnya ini direkam oleh mahasiswa lain yang berdekatan dengan rumah korban. Dari video yang beredar, setidaknya ada 3 video yang merekam aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku berinisial AF terhadap seorang perempuan di depan rumah kos. Meski belum menerima laporan, Satreskrim Polres Bangkalan akan melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk berkoordinasi dengan Sivitas Akademika Universitas, tempat korban dan pelaku kuliah di Bangkalan untuk melakukan investigasi internal. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kekerasan harus dihentikan, jangan lagi ada korban. Kendalikan emosi agar tidak ada dendam di hati. Ingat pemirsa, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya, berubah atau berakhir digerebek. Dan pemirsa, jangan lupa Anda juga bisa dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com. Saya Miss Grebek, sampai jumpa. Mama kalau lagi belanja emang fokus bener. Tapi hati-hati deh, saking fokusnya itu Mama sampai nggak ngeh kalau lagi dipepet sama copet. Ya gimana, pasti si emak yang lagi belanja baju ini juga nggak ngeh. Karena sesama emak-emak juga nih si pencopetnya. Tuh lihat, modusnya lihat-lihat dan nyoba baju. Tangannya malah masuk ke tas orang. Nekat banget si Mak, nggak tahu apa ya kalau ada CCTV. Selain pembeli yang kudu waspada, kayaknya penjaga toko kudu buru-buru tangkep deh kalau ada pengunjung yang mencurigakan. Amin private. Boy, balik. Mari mangga min. Kabur, satset, ngebut. Di, abang. Habis ambil mangga sekarung, kok kabur? Amin, mali mangga di sini min, depan rumah min. Orang kabur min. Pantes ngibrit. Ketahuan sih sama pemilik pohon abis ngambil mangga. Duh, lagian kalau bini lagi ngidam tuh dibeliin bang mangganya. Jangan nyolong. Mari mangga min. Kan bahaya kalau kepergok gini. Terus si pemilik pohon mangga lapor ke polisi. Pagi-pagi datang ke kafe kirain mau ngopi bang. Kalau mau pesen, mending itu pelayan kafenya dibangunin. Idih, kirain mau mesen, ternyata mau nyari kesempatan dalam kesempitan. Itu karyawan kafe yang lagi tidur karena capek abis dagang, diembat HP-nya. Ya ilah, nyebelin amat ini maling. Suka nggak pandang bulu, nggak kasihan sama orang yang dijadiin korbannya. Ini lagi nih, maling yang double ngerugiin korbannya. Motor kurir yang lagi parkir, tiba-tiba didatengin sama 2 orang maling. Pas lihat kondisi sepi, itu motor main dibawa kabur aja. Kasian banget sama si korban. Motor hilang plus barang-barang punya konsumennya juga. Semoga abang kurir korban pencurian rezekinya diganti ya bang. Sama jangan lupa nih, doain si maling biar segera ketangkep sama polisi.